Perkenalkan, nama saya Erina Septiani dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hormon hipotalamus. Apa itu hipotalamus? Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Hormon-hormon yang dihasilkan memiliki manfaat penting dan menjaga berbagai aspek kesehatan manusia. Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan tubuh secara keseluruhan akan berpengaruh. Beragam fungsi hipotalamus, meskipun berukuran kecil, tetapi hipotalamus sangat penting dalam pengendalian fungsi tubuh, seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Fungsi hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari, serta fungsi endokrin seperti proses metabolisme dan tumbuh kembang. Fungsi hipotalamus yang bekerja sama dengan kelenjar pituitari dalam menghasilkan hormon-hormon yang penting bagi tubuh. Fungsi hipotalamus dalam mengendalikan kemampuan tubuh, suhu tubuh, denyut jantung, dan tekanan darah. Kemudian suasana hati dan emosi, siklus tidur, rasa lapar dan haus, dorongan seks, persalinan, dan juga pelepasan hormon dari banyak kelenjar, termasuk kelenjar pituitari. Hormon penting yang dikeluarkan oleh hipotalamus itu ada hormon antidiuretik untuk meningkatkan jumlah air yang diserap darah melalui ginjal. Kemudian hormon oksitosin itu mempengaruhi sistem reproduksi seperti persalinan, menyusui, maupun ejakulasi. Hormon ini juga mengendalikan perilaku manusia seperti gairah seksual, rasa cemas, serta membangun ikatan emosi antara ibu dan bayi dalam proses menyusui. Kemudian ada hormon pelepasan tirotropin, merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, mengontrol otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. Kemudian ada hormon somatostatin, yaitu hormon yang bekerja di sistem saraf pusat, berfungsi menghambat dan membatasi produksi maupun kerja hormon lain, terutama hormon pertumbuhan. Selanjutnya, hormon pelepas hormon pertumbuhan. Hormon ini berperan dalam pertumbuhan, termasuk perkembangan fisik pada anak-anak serta metabolisme pada orang dewasa dengan merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Kemudian hormon pelepasan gonadotropin bekerja merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, misalnya proses menstruasi, pubertas, dan pematangan organ seksual. Kemudian hormon pelepas kortikotropin, yaitu mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional, serta bertanggung jawab untuk menekan nafsu makan dan juga memicu rasa cemas. Apa penyebab terhambatnya fungsi hipotalamus? Fungsi hipotalamus bagi tubuh dapat terhambat akibat adanya gangguan fungsi hipotalamus yang juga dikenal dengan disfungsi hipotalamus. Kondisi ini memiliki penyebab yang beragam, namun penyebab gangguan fungsi hipotalamus yang paling umum adalah komplikasi dari operasi otak, cedera kepala yang berat, tumor otak, dan radiasi.
Penyebab gangguan fungsi hipotalamus yang pertama infeksi dan peradangan, kemudian yang kedua gangguan kesehatan gizi, misalnya akibat adanya gangguan makan seperti anoreksia atau penurunan berat badan serta ekstrim. Kemudian yang ketiga kelainan genetik seperti sindrom Prader-Willi, sindrom Kallmann, hingga diabetes insipidus. Kemudian yang keempat gangguan pembuluh darah di otak seperti aneurisma dan perdarahan subarachnoid. Penyebab dari penyakit hipotalamik yaitu seperti gangguan makan, pola makan yang tinggi lemak jenuh, malnutrisi, peradangan, infeksi, perdarahan berlebih, gangguan genetik yang menyebabkan penumpukan zat besi berlebih pada tubuh. Gejala-gejala dari penyakit hipotalamus. Yang pertama step 1, pubertas yang abnormal. Step 2, pertumbuhan terhambat. Step 3, apabila ada tumor, maka gejala sakit kepala, tubuh menggigil atau gangguan penglihatan. Kemudian yang terakhir, gangguan metabolisme. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.